Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita masih tetap bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik ya. Marilah anak-anakku semua, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama, doa mau belajar. Yuk berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku, semoga dengan berdoa ilmu kita dapat bermanfaat. Masih semangat anak-anakku? Semangat, Bu. Semangat, Bu Guru, semangat. Semangat, kita bisa tepuk semangat. Bisa. Yuk, biar semangat ya. Satu, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangka. Ya, harus semangat ya. Kalau belajar harus semangat agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Oke, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang mari belajar Quran surah Al-Falaq ya. Yuk, sebelum kita belajar surah Al-Falaq, siapa yang tahu Al-Falaq itu apa ya? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu Guru, lupa. Lupa, enggak belajar tadi malam ya? Ketiduran, Bu. Oh, ya, nanti Bu akan menjelaskan ya. Subuh. Nah, ini surah Al-Falaq ya. Sebelum belajar surah Al-Falaq, Bu mau tanya dulu. Di rumah sering ngaji apa enggak? Yuk, siapa yang di rumah sering ngaji? Ada yang sudah sampai Al-Quran? Belum, Bu. Woi, jauhnya tuh. Belum sampai Al-Quran? Belum. Masih Iqra 2, Bu. Oh, masih Iqra 2, enggak apa-apa ya. Kita harus tetap belajar agar tetap lancar mengajinya ya. Karena apa? Karena dengan mengaji, insya Allah nanti kita akan mendapat syafaatnya di hari akhir ya. Kalau anak-anakku semuanya, hari ini kita belajar Quran surah Al-Falaq ya. Sebelum kita mulai, Ibu akan membacakan apa tujuan kita belajar surah Al-Falaq. Nah ini, apa sih tujuan kita belajar surah Al-Falaq itu? Nah ini ya, dengan belajar surah Al-Falaq, peserta didik dapat menjelaskan kandungan Quran surah Al-Falaq. Nah, nanti kalian kalau sudah belajar surah Al-Falaq, kalian harus bisa apa sih kandungan surah Al-Falaq itu? Yang kedua, memahami Quran surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Yang ketiga, dapat membaca Quran surah Al-Falaq dengan tartil. Dengan apa itu ya? Membaca Quran surah Al-Falaq dengan tartil itu adalah dengan baik dan benar sesuai makhorijul huruf dan tajwid. Ya. Yang keempat, menulis kalimat-kalimat dalam Quran. Oke, lanjut. Nah, ini apa sih isi kandungan sebelum kita membaca surah Al-Falaq? Ibu akan jelaskan dulu tentang isi kandungan surah Al-Falaq ya. Apa sih yang dibahas dalam surah Al-Falaq itu? Yang pertama, yuk sebelum Ibu jelaskan, surah Al-Falaq itu ada berapa ayat kira-kira ya? Ada yang tahu? Ada berapa ayat ya? Ada yang tahu enggak? 5, Bu. Oh iya, pintar ya. Surah Al-Falaq itu ada 5 ayat. Nah, di sini ada beberapa kandungan tentang surah Al-Falaq. Yang pertama, surah Al-Falaq mengandung isti'azah atau permintaan perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluknya.
dari kejahatan makhluknya. Siapa saja di sini ya? Siapa saja makhluk Allah itu ya? Tidak hanya Dina. manusia. Iya. Ya? Akso. Iya. Tidak hanya manusia ya, makhluk Allah itu semua yang bernyawa ya. Yang kedua, dalam memohon perlindungan dalam surah Al-Falaq ini Allah disebut dengan sifatnya Rabbul Falaq. Ini yang terdapat di dalam Al-Falaq ayat pertama, yaitu Tuhannya pagi subuh dan Tuhan seluruh makhluk ya. Dan isi kandungan yang ketiga, surah Al-Falaq juga mengandung isti'adzah, permintaan atau perlindungan kepada Allah dari kejahatan waktu malam, kejahatan sihir, dan kejahatan orang-orang yang hasad ya. Hasad, apa itu hasad ya? Ada yang tahu? Apa itu hasad ya? Hasud Bu, hasud. Sama ya. Hasad. Iri. Iya, pintar. Hasad itu adalah iri atau dengki ya. Terus yang keempat, dalam surah Al-Falaq ini terdapat dalil sihir. Itu ada dan karenanya manusia harus berlindung kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Jadi bahwa kejahatan sihir itu benar-benar ada ya. Dengan cara apa kita bisa terhindar darinya? Yaitu dengan hanya berlindung kepada Allah ya, tidak boleh selain Allah ya. Terus isi kandungan yang kelima, surah Al-Falaq menjelaskan hasad itu membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Jadi kalau kita mempunyai sifat hasad, itu akan membawa keburukan kepada kita dan akan mengakibatkan kejahatan kepada orang lain ya. Terus, nah, tujuan pembelajaran yang kedua tadi adalah memahami Quran surah Al-Falaq. Apa sih Quran surah Al-Falaq itu? Pertama, surah Al-Falaq merupakan surah ke-113 dalam Al-Quran. Ayo, siapa tahu di dalam Al-Quran itu ada berapa surah? Semuanya ada berapa surah? Ada yang tahu? Iya, pintar sekali ya. Di dalam Al-Quran itu terdapat 114 surah. Nah, surah Al-Falaq ini termasuk surah yang ke-113. Nah, surah Al-Falaq tadi terdiri dari berapa ayat? 5, Bu. Ayo, terdiri dari berapa ayat tadi? Terdiri dari 5 ayat. Pintar ya. Nanti kita akan baca bersama-sama. Terus surah Al-Falaq diturunkan di kota Mekah sesudah surah Al-Fil. Nah, surah Al-Falaq diturunkan di kota Mekah. Makanya surah Al-Falaq disebut apa? Yang diturunkan di kota Mekah? Berarti surah itu disebut surah apa? Surah Makiyah, karena surah itu diturunkan di kota Mekah. Ya, pintar ya. Terus surah Al-Falaq artinya yaitu waktu subuh. Ya. Surah Al-Falaq sering sekali dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Nah, Rasulullah aja yang sudah dijamin oleh Allah keselamatannya, beliau tetap masih membaca surah Al-Falaq agar terhindar dari kejahatan. Makanya kita harus juga selalu membaca surah Al-Falaq ini agar terhindar dari segala kejahatan. Nah, sekarang kayak apa sih bacaan surah Al-Falaq itu? Nah, ini dia ya. Nah, nih. Yuk ngaji yuk bersama-sama ya. Membaca surah Al-Falaq. Nah, dalam membaca surah Al-Falaq, dalam membaca Al-Quran itu harus tartil. Harus sesuai makhorijul hurufnya. Panjang pendeknya, tajwidnya harus benar ya. Jadi tidak boleh sembarang dalam membaca Al-Quran ya. Aku akan membacakan dahulu, baru kalian menirukan ya. Bisa? Aku akan memberi contohnya dulu ya, baru kalian menirukan ya. Yuk, ibu duluan baru kalian ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk tirukan anak-anak ya. Ya, pintar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Yuk ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Yuk tirukan. A'udzu birabbil falaq. Bentar. Ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Ya. Ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yuk, ayat yang keempat, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Kelima yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad. Ya, pintar semuanya ya. Ini tadi adalah bacaan surah Al-Falaq ayat 1 sampai ke 5. Jadi kita harus membacanya harus sesuai makhorijul hurufnya ya, harus panjang pendek harus benar ya anak-anakku. Ya, Bu. Sudah ada yang hafal? Belum. Nanti kita hafalkan ya. Belum. Ya. Lanjut. Terjemah surah Al-Falaq. Apa sih artinya itu? Nah, ini dia ya. Ayat yang pertama. Tadi kayak apa bunyinya ya? Ayo siapa tahu? Ayat yang pertama tadi bunyinya seperti apa ya? Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, pintar ya. Ayat yang pertama tadi. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Nah, ayat yang kedua, apa bunyinya tadi ayat yang kedua? Min syarri ma khalaq. Ya, pintar. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Artinya dari kejahatan makhluknya. Jadi kita bisa berlindung dari kejahatan makhluknya. Itu nih, ada gambar apa ini kira-kira ya? Ada gambar orang tidur diganggu sama Nasir. Sama Nasir. Untuk Bukan ya. Ini Sama Nasir diganggu sama Nasir. atau gambar Jin. setan. Setan itu kerjaannya adalah mengganggu manusia. Makanya kita harus selalu berlindung kepada Allah. Allah. Yuk ayat yang ketiga, kayak apa bunyinya tadi ya? Siapa bisa? Yuk ayat yang ketiga, siapa tahu? Iya, pintar ya. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Lanjut ayat yang keempat. Yuk, kayak apa bunyinya tadi ayat keempat? Ayat keempat tadi bunyinya kayak apa? Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Iya, pintar ya. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Artinya dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul. Ya, jadi kita harus percaya bahwa sihir-sihir itu benar-benar ada. Jadi kayak apa cara kita berlindungnya? Ya, dengan cara meminta perlindungan kepada Allah, salah satunya dengan membaca surah Al-Falaq. Ayat yang terakhir kayak apa bunyinya?
Ayat yang kelima. syarri hasidin idza hasad. Iya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, ntar semuanya ya. Ayat yang kelima artinya dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Jadi nih gambarnya ada apa nih? Ada orang yang dengki karena ada yang mendapatkan juara, akhirnya dia dengki, iri dengki. Nah, ini tidak boleh ya. Ini akan membuat keburukan bagi kita ya. Sudah tahu anak-anakku semuanya artinya ya? Harus dipelajari di rumah, dihafalkan nanti ya tugasnya. Yang terakhir yaitu keutamaan membaca Quran surah Al-Falaq. Keutamaan surah Al-Falaq yaitu yang pertama sebagai obat penyakit. Nah, surah Al-Falaq ini bisa menyembuhkan penyakit apabila kita membacanya dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan berdoa. Insya Allah Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Terus keutamaan yang kedua yaitu perlindungan dari sihir. Nah, kita harus percaya juga bahwa sihir itu benar-benar ada ya. Kita bisa terhindar itu minta perlindungan diri dengan surah Al-Falaq. Insya Allah kita bisa dilindungi oleh Allah. Oke, anak-anakku semua sudah paham semua? Ya, Bu. Ada yang ditanyakan? Ntar semuanya ya. Ya. Anak-anakku di rumah tugasnya apa ini? Menghafal dan menulis Quran surah Al-Falaq ya. Jadi harus menghafalnya lalu menulisnya dengan baik dan benar ya. Jadi dihafal baru ditulis ya. Oke, sebelum Ibu tutup pelajarannya, Ibu akan menyimpulkan dulu. Tadi apa ya surah Al-Falaq itu? Apa tadi artinya surah Al-Falaq? Waktu subuh. Waktu subuh. Ya, pintar. Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Ayat yang keberapa? Ayatnya ada berapa tadi? Ada 5. Nah. Iya, ada 5 ayat. Al-Falaq tadi merupakan surah yang ke 113. 113. 113. Surah Al-Falaq ini meminta perlindungan oleh Allah dari segala kejahatan. Anakku semuanya, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu anggap sudah paham semuanya. Jadi jangan lupa tugas di rumah menghafal dan menulis Quran surah Al-Falaq dengan baik dan benar ya. Nanti minggu depan kita hafalan dan Ibu akan menilai satu persatu ya. Cukup sekian. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.